Qs Abasa, teguran Allah yang membuktikan keaslian Al-Quran, konteks turunnya ayat 1-72. Open quote, dia mat bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Konteks ayat, Rasulullah SAW saat itu tengah serius berbicara dengan para pemuka Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya, berharap mereka mau masuk Islam. Datanglah sahabat buta yang mulia, Abdullah bin Maktum, meminta diajarkan Al-Quran. Nabi SAW sedikit menunda dan meneruskan pembicaraan dengan para pemuka Quraisy. Maka turunlah ayat ini menegur beliau. Poin penting yang perlu dipahami. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan celaan besar, Allah menegur Nabi SAW dengan lembut, bukan menghina. Kata bermuka masam bukan berarti marah, membentak, atau mengusir. Jika Nabi menulis Al-Quran sendiri, tentu ia tidak akan menulis ayat yang menegur dirinya secara langsung. Teguran ini justru bukti objektif bahwa wahyu datang dari Allah SWT. QS An-Najm 54, open quote, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Close quote. Nabi SAW tidak marah pada Abdullah bin Maktum. Beliau hanya fokus pada audiens yang dianggap penting secara strategis, bukan karena meremehkan yang miskin atau buta. Setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW memuliakan Abdullah bin Maktum, dijadikan muadzin bersama Bilal, bahkan pernah diangkat sebagai pemimpin Madinah, imam pengganti ketika Nabi keluar kota, At-Tirmidzi. Allah mengajarkan standar adab yang lebih tinggi. Dalam pandangan Islam, orang miskin atau penyandang disabilitas tidak boleh diabaikan. Teguran QS Abasa adalah pelajaran abadi bagi seluruh umat Islam, khususnya pemimpin dakwah, agar tidak hanya memprioritaskan orang kaya dan penguasa, tetapi juga peduli kepada masyarakat biasa. Ini sesuai dengan QS Al-Hujurat, 11, yang menegaskan kemuliaan manusia terletak pada takwanya, bukan status sosialnya. Ayat ini menegaskan kemanusiaan Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang diberi wahyu. Beliau bisa berijtihad, dan jika kurang tepat, Allah langsung koreksi. Ini menunjukkan kesempurnaan bimbingan Allah dan kesungguhan Nabi dalam menjalankan misi risalah. QS Al-Kahfi, open quote, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku. Bukti keaslian Al-Quran. Ayat yang menegur Nabi SAW adalah salah satu bukti terbesar Al-Quran berasal dari Allah. Nabi SAW tidak pernah menyensor teguran yang diarahkan kepadanya. Tidak ada kitab buatan manusia yang secara terang-terangan menegur tokoh utamanya sendiri. Ini mengukuhkan Al-Quran sebagai wahyu objektif dari Tuhan pencipta alam semesta, bukan ciptaan manusia.